Bab ke-7. Hidup di beranda sebuah harapan. Andaikan seperti Yevgenia, kegiatan Anda bergantung pada sebuah kejutan Black Swan, misalnya Anda kebalikan seekor kalkun. Kegiatan-kegiatan intelektual ilmiah dan artistik termasuk dalam provinsi ekstremistan. Tempat konsentrasi sukses yang luar biasa, dengan sedikit sekali pemenang yang serakah. Ini tampaknya berlaku untuk semua kegiatan profesional yang menurut saya tidak menjemukan dan menarik. Saya masih mencari sebuah contoh kebalikan. Sebuah kegiatan tak menjemukan yang termasuk dalam mediokristan. Mengakui peran konsentrasi sukses ini dan bertindak sesuai dengan itu, kita jadi dihukum 2 kali. Kita hidup dalam masyarakat dengan mekanisme reward yang didasari ilusi keteraturan. Sistem reward hormonal kita juga memerlukan hasil-hasil yang nyata dan tetap. Ia pun berpikir bahwa dunia ini tetap dan berperilaku baik, maka ia jatuh ke kesalahan konfirmasi. Dunia telah berubah terlalu cepat untuk bisa diimbangi oleh evolusi genetik kita. Kita terasingkan dari lingkungan kita sendiri. Bagian pertama, kekejaman teman seumuran. Setiap pagi Anda meninggalkan apartemen Anda yang pengap di East Village, Manhattan untuk pergi ke laboratorium Anda di Rockefeller University di East Sixties. Anda pulang ketika malam hampir larut, dan orang-orang di jaringan sosial Anda mengucapkan selamat jalan, sekedar basa-basi. Di laboratorium, orang-orang lebih taktis. Tentu saja Anda tidak mengalami hari yang baik. Anda tidak menemukan apapun. Anda bukan tukang memperbaiki jam. Anda tidak menemukan apapun yang sangat berharga, karena itu cuma bagian dari proses penemuan. Hei, Anda tahu mana yang tidak boleh Anda lihat. Para peneliti lain setelah mengetahui hasil-hasil Anda, sengaja tidak mencoba eksperimen khusus Anda, mengingat laporan Anda sudah cukup kuat untuk menginformasikan bahwa Anda tidak menemukan apapun. Sementara itu, ipar Anda adalah seorang penjual di sebuah perusahaan Wall Street dan harus mendapatkan komisi besar, komisi-komisi besar yang tetap. Prestasinya bagus sekali, seperti yang Anda dengar, khususnya dari mertua lelaki Anda, dengan bicara yang hampir tanpa jeda yang membuat Anda sadar bahwa ia sedang membuat perbandingan. Itu tidak disengaja, tetapi ia telah melakukannya. Hari libur bisa sangat menyiksa. Anda terpaksa bertemu dengan ipar Anda dalam acara pertemuan keluarga dan selalu bisa merasakan tanda-tanda frustrasi pada istri Anda, yang untuk beberapa saat tampak menyesal telah menikah dengan seorang pecundang, sebelum akhirnya menghibur diri dengan kedahsyatan profesi Anda. Namun istri Anda harus memerangi kekecewaannya. Adiknya akan berceloteh tanpa henti tentang renovasi rumah mereka, tentang wallpaper mereka yang baru. Istri Anda akan menjadi lebih pendiam daripada biasanya dalam perjalanan pulang. Tampang murung akan semakin buruk karena mobil yang Anda kendarai adalah mobil sewaan, karena Anda tidak mampu menyewa garasi di Manhattan. Apa yang harus Anda perbuat? Pindah ke Australia supaya tidak harus sering hadir dalam pertemuan keluarga, atau mengganti ipar dengan menikahi seorang perempuan lain yang tidak memiliki kakak atau adik kelewat sukses? Atau haruskah Anda berdandan seperti seorang hippie dan menjadi pembangkang? Itu mungkin berhasil buat seorang seniman, tetapi tidak begitu mudah bagi seorang ilmuwan atau seorang pengusaha. Anda terperangkap. Anda bekerja pada sebuah proyek yang tidak memberikan hasil secara langsung atau tetap. Sementara orang-orang di seputar Anda mengerjakan proyek seperti itu. Anda dalam kesulitan. Begitulah kebanyakan ilmuwan, seniman, dan peneliti yang tinggal di masyarakat majemuk, bukan dalam komunitas tersendiri atau di sebuah perkampungan seniman. Hasil-hasil yang kompak dan positif ketika kita memperoleh hasil besar atau tidak sama sekali terbukti lebih sukses dalam sejumlah pekerjaan, yakni yang tampak mempunyai tujuan. Misalnya dalam upaya mencari kanker di laboratorium yang berbau tidak sedap, menulis buku yang akan mengubah cara orang memandang dunia walaupun hidup pas-pasan, mengubah musik atau melukis ikon-ikon miniatur untuk kereta bawah tanah
dan memandangnya sebagai sebuah karya seni tingkat tinggi tanpa peduli kritik pakar benda antik macam Harold Bloom. Jika Anda seorang peneliti, Anda akan menerbitkan artikel-artikel tak penting dalam publikasi-publikasi bergengsi, sedemikian sehingga orang sesekali akan menyapa Anda ketika bertemu dalam rapat. Apabila Anda mengelola sebuah perusahaan terbuka, segala sesuatu menjadi dahsyat bagi Anda sebelum Anda berbagi dengan para pemilik saham. Ketika Anda dan beberapa mitra Anda masih menjadi pemilik utama, dengan beberapa pemodal Ventura cerdas yang paham soal hasil-hasil tidak rata dan sifat dasar dunia ekonomi yang syarat dengan gonjang-ganjing. Namun sekarang Anda ditemani seorang analisis keuangan 30-an tahun yang lambat berpikir di sebuah perusahaan di kawasan bisnis Manhattan, yang menghakimi hasil-hasil Anda dan menggali terlalu banyak ke dalamnya. Ia mendambakan reward yang rutin, padahal yang paling Anda benci justru memberikan reward rutin itu. Banyak orang bekerja dalam hidup dengan kesan bahwa mereka sedang mengerjakan sesuatu yang benar, tetapi mereka mungkin tidak menunjukkan hasil-hasil yang tegas selama waktu itu. Mereka memerlukan sebuah kemampuan untuk terus-menerus menunda gratifikasi buat bertahan hidup dari hasutan teman-teman yang kejam tanpa mengalami demoralisasi. Mereka tampak seperti orang dungu di mata sepupu mereka, juga di depan rekan-rekan mereka. Mereka memerlukan keberanian untuk melanjutkan hidup. Tak ada konfirmasi yang diberikan kepada mereka, tak ada validasi, tak ada mahasiswa yang memuja, tak ada hadiah Nobel, juga tak ada penghargaan yang meniru Nobel. Bagaimana tahun Anda? Menorehkan segurat luka yang dalam di hati mereka, karena sebagian besar tahun mereka tampak sia-sia bagi orang yang memandang mereka dari luar. Kemudian, boom, kejadian yang tak terduga datang dan membuat mereka terkenal karena benar, atau kejadian itu tak pernah datang. Percayalah, memang berat berurusan dengan dampak sosial penampilan kegagalan yang seolah-olah terus-menerus. Kita makhluk sosial, tetapi peduli amat dengan orang lain.